Hola, hola. انت كالفت انت كالفت انت كالفت انت كالفت انت كالفت nenek انت كالفت. MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal tentang sebenarnya tentang apa? Nilai maksimal atau minimal ya, nilai maksimal dan minimal ya. Oke, yuk kita akan lihat dulu soalnya ya. Soalnya bentuknya cukup cantik ya, cukup menarik ya. Oke, jadi di sini diketahui ya, wow ini tebal sekali ya. Diketahui ya bahwa saya pakai warna yang berbeda. A ditambah B ditambah C gitu ya, ditambah D, ditambah D. Saya pakai warna lain lagi. D ditambah E ya, sampai E ya, tambah E gitu ya. Nah, ini sama dengan, dikatakan sama dengan 8 ya, 8. Lalu yang menariknya lagi A kuadrat. Nah, A kuadrat ditambah, tambahnya saya tulis dulu ya. Ini sama dengan 16 ya. A kuadrat ditambah, ini saya tulis dulu. C, ini D. Ya, tadi harusnya di copy paste saja ya. Ya sudahlah. Udah terlanjur ya. Ini E, yang mana ini kuadrat semua. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat tambah E kuadrat sama dengan 16 ya. Ini dan ya. Misalkan nilai maksimal dan minimal dari E yang memenuhi adalah misal M besar ini adalah E maksimal ya. Lalu M kecil ini adalah E minimal. Gitu ya kan. Nah, sehingga yang ditanya adalah maka nilai dari floor ya, floor M ditambah M besar ditambah M kecil ya, itu sama dengan berapa ya. Floor itu fungsi tangga ya, nilai floor itu adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan ya. Nah, gini ya. Ini berapa ya, mungkin kalau ada masih belum paham nilai floor ya, fungsi floor, nanti bisa dilihat juga di video saya yang lainnya ya mengenai floor function. Ya. Yuk, mungkin ada bisa coba dulu ya, nanti lanjutkan lagi dengan pembahasannya ya. Yuk. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Dodi Ferianto. Kalian bisa belajar matematika bersama kakak di channel YouTube kakak, youtube.com Dodi Ferianto. Jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa belajar bersama terus. Oh iya, tapi kalau kamu mau belajar langsung dengan kakak melalui video meeting online juga bisa loh. Caranya, kamu WhatsApp aja nomor-nomor ini. Konsultasikan program yang sesuai dan juga jadwalnya. Cara belajarnya cukup gunakan handphone atau komputer atau juga laptop. Ada 3 program buat kamu yang tertarik belajar matematika olimpiade. Yang pertama pre-olimpiad, yang kedua beginner olimpiad, yang ketiga elementary olimpiad, dan yang keempat adalah junior olimpiad. Yang pertama pre-olimpiad. Program ini cocok sekali untuk adik-adik kelas 1 sampai 2 SD yang belum pernah sama sekali belajar materi olimpiade matematika. Yang kedua, beginner olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika. Dan yang ketiga, elementary olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang sudah pernah belajar atau bahkan sudah pernah juara di olimpiade matematika. Dan yang keempat, junior olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 5 sampai 6 SD yang mau curi start belajar materi olimpiade matematika tingkat SMP. Atau adik-adik SMP yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika SMP juga bisa masuk program ini. Materi tiap program sudah disusun sehingga adik-adik dapat belajar matematika dengan lebih sistematis.
Adik-adik juga akan mendapatkan worksheet hampir di setiap topik atau sesi. Jadi adik-adik bisa review lagi belajarnya. Ayo, tunggu apa lagi? Sang juara tidak hanya dilahirkan, tapi juga dipersiapkan. Yuk hubungin nomor-nomor yang di sini ya, jangan lupa ya. Sampai jumpa. Ya, gimana adik-adik? Apakah sudah ketemu solusinya? Ya, oke. Ini memang soal yang cukup ya sangat menarik sekali ya, dilihat dari bentuknya, lalu bikin penasaran gitu ya. Oke, yang ditanya nilai maksimal dari E dan minimal dari E ya sebenarnya ya. Oke, dari sini kita coba lihat ya dari persamaan pertama ya, yang ini kita sebut ini. Wow, ini besar sekali. Oke, ini kita sebut sebagai persamaan pertama ya. Dari sini sebenarnya kita tahu bahwa di sini kan ada kaitannya ya, karena kita fokusnya pada E, berarti kita berusaha menyatakan persamaan dalam E ya. Jadi di sini 8 min E ya, atau di sini A tambah B tambah C tambah D, ini kan sama dengan 8 min E gitu ya kan. Oke ya. Nah, sehingga di sini pun dari persamaan kedua kita bisa peroleh A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat sama dengan 16 min E kuadrat gitu ya. Nah, oke, sekarang kalau kita lihat dari persamaan yang ini nih, kita sebut ini persamaan ya pertama lah ya. Itu ini kita sebut persamaan kedua gitu ya. Tadi persamaan pertama yang di sini, yang kedua yang di sini. Oke, tapi sekarang ya udahlah, karena belum ditulis yang di situ 1 dan 2, saya tulis yang di sini yang 1 dan 2 ya. Oke. Ya, dari persamaan yang pertama ya, 8 min E ya. Oke, kita mau nyatakan dalam, jadi idenya itu mau kalau bisa membentuk seperti kayak persamaan kuadrat gitu ya kan. Kan kalau persamaan kuadrat kan udah enak ya, fungsi kuadrat ya, maksudnya membentuk bentuk kuadrat ya. Kalau bentuknya udah bentuk kuadrat kan enak ya, mencari maksimum atau minimumnya. Oke ya. Nah, di sini 8 min E ya, kalau kita kuadratkan ya, ingat ya, dari persamaan yang pertama ini kan sama A tambah B tambah C tambah D kuadrat ya, yang mana ini sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat plus 2 kali AB tambah AC tambah AD tambah BC tambah BD tambah CD gitu ya. Oke, di sini sendiri, ini sendiri sebenarnya sama dengan apa? Ini sendiri sebenarnya sama dengan, kalau dari persamaan kedua sama dengan 16 min E kuadrat ya. Nah, udah gitu ya kan, ini 8 min E kuadrat tambah 2 kali ini ya, AB tambah AC tambah AD tambah BC tambah BD tambah CD gitu ya. Sehingga ini sendiri kalau kita kuadratkan ya, yang ruas kiri kita kuadratkan ya, itu sama dengan 64 min 16E tambah E kuadrat ya, sama 16 min E kuadrat tambah, oke, yang ini ya saya copy paste aja ya. Gitu ya. Oke, nah gini ya, sehingga bentuknya sih sudah oke. Yang luas kirinya udah jadi bentuk kuadrat ya, 2E kuadrat min 16E plus 48 ya, sama dengan 2 kali AB tambah AC tambah AD tambah BC tambah BD tambah CD gitu ya. Oke, tapi kita akan lihat yang ini, kira-kira kita bisa nyatakan dalam sebuah bilangan ya atau tidak ya, atau sebuah ketaksamaan ya. Jadi oke, kalau kita lihat bentuk seperti ini, ingat saja ya bahwa yang terkait dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat gitu ya, tambah D kuadrat, itu ingat bahwa misalkan kalau kita punya M min N kuadrat kan lebih besar atau sama dengan 0 ya. Di sini kalau kita kuadratkan jadi M kuadrat min 2mn ditambah N kuadrat. Nah, sehingga kita bisa peroleh bentuk M kuadrat tambah N kuadrat lebih besar dari atau sama dengan 2mn. Nah, dari bentuk ini bisa kita simpulkan juga bahwa A kuadrat tambah B kuadrat pasti lebih besar daripada 2AB. A kuadrat tambah C kuadrat lebih besar daripada 2AC.
A kuadrat tambah D kuadrat lebih besar daripada 2AD, lalu B kuadrat tambah C kuadrat lebih besar daripada 2BC. Nah, kenapa? Karena saya pengen bentuk kesini nih, ya, mencari ketaksamanya itu. B kuadrat tambah D kuadrat lebih besar daripada 2BD, ya, lalu C kuadrat tambah D kuadrat lebih besar daripada 2CD. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan tentu ya yang kiri lebih besar daripada yang kanan ya. Oke, jadi yang kiri semuanya ini kan ada 3 ya. A kuadratnya ada 3, B kuadratnya ada 3, C kuadratnya ada 3, dan D kuadratnya ada 3 ya. Jadi ya udah, ini sama dengan 3 kali A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat lebih besar daripada 2 kali AB, AC, AD, BC, BD, CD. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sedangkan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat sendiri sama dengan 16 min E kuadrat. Oh, oke. Ya, ini sama dengan 16 min E kuadrat gitu ya. Ya, oke lah. Ya, jadi ini tambah AD tambah BC tambah BD tambah CD ya. Ini kita substitusikan ke sini. Plung gitu ya. Oke, saya copy paste dulu yang ini ya. Oke, sehingga ya ini sendiri berarti 2E kuadrat min 16E tambah 48 lebih kecil daripada 3 kali 16 min E kuadrat ya, atau 2E kuadrat min 16E tambah 48 lebih kecil daripada 48 ya, min 3E kuadrat. Jadi kita peroleh 5E kuadrat min 16E, udah ya, kurang dari 0 gitu ya kan. Oke, di sini pasti yang kita peroleh adalah E minimum ya. Di sini E minimum ya. E minimum atau oke, nilai N-nya ya, maksud saya N-nya ya udah. Oke. Ini E 5E min 16 ya. Oke, gini lah ya. N-nya 0, pembuat 0-nya itu ya E sama dengan 0 sama E sama dengan 16/5 ya. Oke. Kita lihat di sini 0 sama 16/5 gitu ya. Lalu di sini ini negatif, ini positif, positif ya. Berarti yang diambil adalah yang ini. Ya, gitu ya. Ya, dari sini jelas bahwa E minimumnya ya 0 ya. Berarti E-nya kan di antara 0 sampai 16/5 ya. Jadi E minimum ini kan sama dengan M kecil ya, 0 gitu ya kan, tadi kan betul ya. Soalnya mana? Ya betul, E maksimum M besar ya. Oke. E maksimum M besar sama dengan 16/5. Jadi floor dari M dikurang M kecil, M besar kurang M kecil sama dengan floor dari 16/5 kurang 0 ya. Oke, 16/5 itu sekitar 3 koma ya, 3 koma lah ya, atau 31/5 ya. Kalau adik-adik sudah paham fungsi floor ya udah, fungsi floor kan fungsi yang memetakan apa, bilangan real ke bilangan bulat terdekat ya, tapi yang masih lebih kecil ya, gitu aja. Kalau formalnya bilangan floor dari X adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X ya. Jadi ini sama dengan ya 3 gitu ya. Jadi jawabannya 3 ya. Soal yang menarik ya, dari bentuknya, dari bentuk soalnya dan penyelesaiannya juga ya oke lah ya. Kalau ini bisa muter-muter ya. Kalau nyoba-nyoba bingung ya, kurang-kurang ini bisa muter-muter ini. Oke ya, demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa. Dadah, bye-bye. Ya, ada yang mau ikut nebeng dulu sebentar. Dia pengen nebeng di video. Tunggu ya. Oke. Sabar, gedein ya. Iya, baiklah. Wih, gede banget.
Hmm. And then Sudah, ya udah, bye bye. Dah.